Project-based learning. PJBL adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran hasil proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya, mengingat bahwa masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha siswa. Menurut Bransford dan Stein dalam Warsono dan Haryanto 1993, dikatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktik, tetapi juga memotivasi siswa untuk merefleksi apa yang siswa pelajari dalam pembelajaran ke dalam sebuah proyek nyata, serta dapat meningkatkan kinerja ilmiah siswa. Selanjutnya, ada contoh dari project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning (PJBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Metode Talaki. Metode talaki adalah suatu cara belajar dan mengajar Al-Quran dari Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, dan kemudian oleh mereka diteruskan ke generasi selanjutnya hingga kini. Metode ini terbukti paling lengkap dalam mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar dan paling mudah diterima oleh semua kalangan. Metode talaki ini sering disebut musyafahah, yang bermakna dari mulut ke mulut, atau pelajar belajar Al-Quran dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan pengucapan makhraj yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami Allah telah membacakan Al-Quran itu kepada Muhammad secara tartil." Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Rasulullah SAW juga pernah berpesan supaya pembacaan Al-Quran itu diambil dan dipelajari dari 4 orang sahabat terkemuka dengan sabdanya, "Ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab." Metode ini menjadi bukti historis keaslian Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talaki dari segi bahasa diambil dari perkataan, yaitu belajar secara berhadapan dengan guru. Di sini ada kelebihan dari metode talaki. Adapun kelebihan dari penerapan cara hafalan talaki, yaitu siswa yang belum menguasai ilmu tajwid dalam membaca dan menghafal ayat Al-Quran akan semakin lebih tahu dan paham tentang membaca Al-Quran dan menghafal sesuai dengan ilmu dan tajwid. Metode ini sangat cocok diterapkan pada siswa sekolah dasar, serta memiliki kelebihan bahwa siswa semakin memahami kaidah ilmu tajwid ketika membaca dan menghafal Al-Quran. Dan di sini ada kekurangan dari metode talaki. Kelemahan dari penerapan metode talaki ini sebenarnya berasal dari faktor siswanya itu sendiri, dan faktor itu terletak pada penguasaan ilmu tajwid yang masih kurang, seperti panjang pendeknya. Juga pengucapan makhraj yang berbeda-beda.
misalnya pengucapan huruf hijaiyah seperti shin dan sin, sehingga penerapan dari metode ini harus benar-benar disiplin baik dari sisi guru tahfiz maupun siswa belajarnya sendiri. Selanjutnya ada contoh dari metode talaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Inquiry learning. Ini ada metode terakhir yaitu metode inquiry learning. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Inquiry learning melingkupi dua kata, inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Metode ini model pembelajaran kegiatan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Sementara bagi pengajar, inquiry-based learning adalah serangkaian proses yang menggerakkan siswa dalam menemukan jawaban atas rasa keingintahuannya melalui pemikiran kritis. Dalam kata lain, siswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menemukan sendiri jawabannya dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Hal ini dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sebelumnya. Model pembelajaran inquiry memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan peran pengajar atau tutor. Dalam pembelajaran ini, pengajar mengambil peran dalam proses penyelidikan, mulai dari menentukan tema hingga evaluasi. Adapun jenis-jenis inquiry learning adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada open inquiry atau inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapat kebebasan mengeksplor penyelidikannya. Terdapat inisiatifnya sendiri dari peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dan menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua itu ada guided inquiry atau inquiry terbimbing. Berbeda dengan open inquiry, peran pengajar pada guided inquiry dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir. Berikut contoh dari inquiry learning. Jom pergi ke sekolah. Tak nak papa, tak nak sekolah. Mesti seronok di sekolah. Okey papa, bye. Selesai. Gue cuma mencoba nyelesain apa yang ada di depan mata aja. Dan akhirnya itu membuat gue hidup dengan pola pikir yang penting hari ini selesai.